Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya sore hari ini atau pada saat ini sedang menuju Bekasi Kerawang atau Kerawang Bekasi bersama artis kita, pelawak senior kita yang umurnya sudah sekian abad. Manusia purba. Manusia kolonial gitu kan. Nih kita sedang menuju pengajian di sana di Pondok Pesantren Hidayatus Salam, Kompak Ceper, Payuran, Bekasi, pimpinan Kiai Hambali Sadi. Kayaknya hafal banget. Lah, sering ke sana Gus ya? Lah, bagaimana? Kan saya dukunnya. Oh, emang beliau ini sudah ngelalang buana. Jangan kata kiai muda, kiai tua pun beliau jambangin. Ini hebatnya Gus Mehmet ini, disopirin oleh ini petinju apa namanya, petinju boxer kita. Tangannya penuh kapalan Gus. Oh ya. Tuh, ini dia nih, disopir sama dia nih. Kita sudah masuk tol. Nah, ini kita menggunakan kendaraan Kijang untuk menuju pengajian ke sana kemari. Nah, kita ini pernah membuat satu video dulu Gus ya, tentang saat itu Pak Prabowo menjadi Menhan, yang sebelumnya beliau Prabowo itu rivalnya Pak Jokowi, terus masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Kita sempat bikin video bersama Gus Mehmet, lihat di YouTube ini ada videonya. Nah sekarang kita juga bikin video juga nih, kita ingin mengomentari sekarang Pak Prabowo menang menurut quick count, bahkan 70%, menurut KPU pun sudah masuk masih di atas rata-rata. Sepertinya beliau insya Allah menjadi presiden. Dari Menhan menjadi presiden. Menurut Gus Mehmet sebagai orang yang sepertinya sezaman dengan beliau-beliau itu, bagaimana Gus? Ya, dari 3 kontestan yang bertarung di Pilpres ini, menurut saya pribadi ya, Gus, menurut saya pribadi memang yang pas itu Pak Prabowo. Dengan alasannya satu, beliau sudah banyak pengalaman. Siap. Yang kedua, beliau kaya raya. Siap. Jadi saya melihat motivasi Pak Prabowo jadi presiden itu bukan untuk mencari harta, karena kekayaannya sudah melimpah ruah. Istilahnya kata orang, 7 turunan kagak habis. Ya. Nanti pas bagian 8-nya udah habis kali ya. Jadi betul-betul memang beliau ini ingin di sisa-sisa hidupnya, sisa usianya kepengen mengabdi untuk negeri ini. Ya. Nah dari sisi, kalau barusan kan dari sisi harta, beliau sudah cukup. Nah tadi yang pertama Gus sampaikan adalah dari sisi pengalamannya. Emang dalam mengurus negeri seperti ini Gus, emang dibutuhkan pengalaman yang banyak, yang besar gitu ya? Iya betul. Dan Pak Prabowo kan memang dia dari bawah kan? Iya. Karir militernya pun dari bawah. Ya kan? Benar. Jadi sudah pengalaman lah memimpin gitu ya. Dan memang menurut saya itu Indonesia ini memang masih harus dipimpin oleh yang ada gaya-gaya sedikit, gaya-gaya militer. Gaya-gaya militer. Iya. Biar mereka-mereka yang tukang nyinyir itu kagak ngelonjak. Iya. Siap. Gitu. Dibutuhkan itu ya? Dibutuhkan. Iya. Nah, memang kalau dari sisi sejarah, Pak Prabowo ini adalah dia hidup dari zaman artinya mengabdi untuk negeri dari zamannya Soeharto ya. Iya, Orde Baru. Terus terjadi gonjang-ganjing politik saat itu. Beliau lalu bergabung di Partai Demokrat, Partai Golkar. Lalu membuat Partai Gerindra sampai saat ini. Dan beliau sudah itu berapa kali mencalonkan diri Gus jadi presiden tuh? Udah
Wakil presiden sekali. Presiden 3 kali ini. 3 kali. Ya. Nah, tapi memang itulah jiwa kesatria. Ya. Jiwa bangsawan sudah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itulah jiwa patriot seorang pemimpin yang walau bagaimanapun tetap bangun bangkit kembali untuk mengabdi buat bangsa dan negeri gitu ya. Iya, betul. Nah, ini dari sisi satu. Tapi dari sisi yang lain kan Gus, maaf. Sekarang ini juga masih banyak orang yang belum move on kan? Iya. Artinya masih belum terima tentang kemenangan Pak Prabowo ini. Gimana menurut Gus Mehmet? Yang belum mau atau belum mau menerima atau tidak mau menerima kemenangan Pak Prabowo adalah orang-orang yang sakit hati. Sakit hati. Pasukan sakit hati. Pasukan sakit hati. Yang belum tidak bisa move on. Tidak move on. Jadi mungkin dia sepanjang hidupnya akan jadi oposisi. Oposisi. Ya. Dan biasanya orang-orang seperti itu kehidupannya tuh tidak baik-baik saja. Menjadi gelandangan politik. Lah, istilah orang gitu ya. Jadi biasanya orang-orang tukang nyinyir, orang-orang tukang hoak, orang-orang ya macam-macam begitulah. Itu saya perhatikan, itu kehidupannya tidak baik-baik. Tidak baik-baik saja. Ya. Ini kelompok sakit hati ini biasanya kan ada juga partainya ya. Iya. Kita nggak mau menyebut. Ya. Ada juga komunitas pergerakannya. Betul. Kita nggak mau menyebut sepertinya para pemirsa lebih tahu masalah itu. Ada yang pribadi-pribadi. Tapi begini Gus, 5 tahun yang lalu kan ada sekelompok orang tuh ada istilah ijtima ulama. Lalu mereka mendoakan Prabowo menjadi presiden. Mendoakan segala macam. Kalau ternyata doa mereka hari ini Allah ijabah. Ya. Jadi begini, kalau saja mereka pendukung sejati, tahun ini harusnya dia tetap mendukung Prabowo dong. Benar. Kalau dia pendukung pribadi sejati. Ternyata tidak, dia beralih dukungan kan. Beralih dukungan artinya dia punya kepentingan. Ya. Kelompok ini punya kepentingan. Kelompok ini apa ya? Ya karena sudah kepentingannya sudah tidak terakomodasi di partai politik Prabowo saat ini yang sekarang ya. Makanya akhirnya mereka pindah ke lain hati. Pindah ke jagoan lain dan kalah. Dan saya yakin ini Gus baru koleksi kali ya. Saya yakin orang-orang seperti bukan orang ya, misi-misi seperti ini tidak akan sukses di Indonesia. Selama umat Muslim Indonesia ini belum jadi radikal. Jadi tujuan mereka adalah untuk meradikalkan umat Islam di Indonesia. Berarti di belakang kelompok ini adalah ada kepentingan besar yang ingin merongrong NKRI ini. Ya barangkali mereka dari golongan khilafah, barangkali dari golongan Islam radikal atau kelompok radikal. Ya sengaja mereka ingin rongrong. Ya intinya para penjual ayat dan penjual agama. Penjual ayat, penjual agama untuk kepentingan politik mereka sesaat. Tanpa melihat secara keseluruhan bagaimana masa depan Indonesia. Ya, tapi saya yakin selama orang-orang Muslim di Indonesia ini masih Muslim Nahdiyin, Muslim Muhammadiyah, misi mereka tidak akan berhasil. Karena ada paku Indonesia dari kalangan Islam moderat ini yang menjadi benteng daripada mempertahankan NKRI gitu. Nah, tetapi kan Gus, mereka dulu kan sempat mendukung Pak Prabowo gitu kan, bahkan mendoakannya. Mereka ijtima. Kan di dalam Islam itu doa juga kan ada yang langsung diijabah kan. Ada juga yang diijabah itu jauh-jauh hari. Bisa nggak sih kita katakan kalau hari ini tuh doa mereka Allah ijabah gitu kan, walaupun saat ini mereka tidak mendukung gitu. Doa 5 tahun yang lalu hari ini Allah ijabah gitu. Barangkali itu bisa loh, doa ente sudah Allah ijabah loh, kok tidak ikut terlibat kembali menikmati doa tersebut gitu kan. Habis didoakan malah kabur gitu kan. Jadi
Yang menarik dari pernyataan Gus Mehmet ini adalah ada dua. Pertama, Prabowo itu kaya akan pengalaman, kaya akan harta. Jadi beliau dari pengalaman tersebut akan digunakan untuk mengabdi buat bangsa dan negara. Dari kekayaan tersebut juga buat mengabdi untuk bangsa dan negara. Ini juga bagian daripada pernyataan Prabowo sendiri kan Gus ya? Bahwa beliau sudah kaya akan itu semua. Buat apa lagi akan berjuang sampai akhir hayat, kata beliau. Ini jiwa yang luar biasa, mewakafkan sisa hidupnya untuk negara. Masya Allah. Ini para pemirsa sekalian, jadi ada memang orang yang belum jadi ketua RT, belum jadi ketua RW, sudah nyinyir presiden, belum jadi apa-apa, sudah nyinyir orang yang sudah punya kemampuan untuk berkontestasi dalam dunia yang lebih luas. Maka kita harus mengaca diri. Begitu ada orang yang diberikan Allah untuk memimpin sebuah negeri, maka kita bangkit sama-sama, mendukung sama-sama. Walaupun sejatinya saya tahu Gus Mehmet ini bukan ke sana pada awalnya kan. Enggak, kemarin pun saya tidak nyoblos Pak Prabowo. Tapi saya bersimpati dengan Pak Prabowo. Tapi saya tidak mencoblos Pak Prabowo. Tapi jagoan saya malah kalah. Tapi begitu rakyat Indonesia berbicara lain, Allah juga mengangkatnya beliau. Kita juga harus move on dong Gus ya. Betul. Menyatakan move on dan kalah dan siap mendukung kepemimpinan Pak Prabowo selama 5 tahun yang akan datang. Untuk apa Gus? Kemajuan Indonesia. Jadi siapapun yang ditakdirkan oleh Allah jadi presiden di Indonesia ini harus kita terima dan kita dukung. Kalau kita nggak mau dukung nggak apa-apa, yang penting kita menerima bahwa itu memang udah takdir Allah. Ya kan? Katanya ini main curang lah segala macam. Jujur sekalipun kalau belum ditakdirkan Allah jadi presiden, kagak bakalan jadi presiden. Benar. Jadi garis bawahi itu para pemirsa sekalian, jujur sekalipun kalau Allah belum takdirkan jadi presiden, tidak jadi presiden. Betul. Artinya ada satu rukun iman kita yang terakhir itu adalah beriman pada qada dan takdir Allah. Betul. Khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya datang dari Allah. Jujur dan curangnya pun sudah bagian daripada ketentuan Allah. Nah, di antara doa kita apa para pemirsa sekalian? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, kan? Wa tanzilul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudillu man tasya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, zat yang maha memiliki kerajaan. Ya kan? Allah mampu mencabut, Allah mampu memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah mampu mencabut kerajaan itu juga kepada orang yang Allah kehendaki. Allah angkat orang bagaimana Allah kehendaki, Allah hinakan juga bagaimana Allah kehendaki. Artinya apa? Kalau Allah sudah tentukan, kalau Allah sudah menghendaki, gitu kan, jangankan orang besar, orang kecil sekalipun yang dianggap belimbing sayur sekalipun, Allah ganti, Allah angkat derajatnya, menjadi orang nomor 2. Itu kan itu bagian daripada ketentuan Allah barangkali. Gimana itu Gus dari doa-doa tersebut? Ya itu, jadi semua itu sudah takdirnya Allah. Takdir Allah, masya Allah. Inilah orang yang beriman. Tetap kembalikan kepada Allah. Jangankan jadi presiden, jangankan jadi wakil presiden, jangankan jadi menteri, atau jangankan jadi jenderal terhormat kemarin, daun yang jatuh dari pohon sekalipun, kalau Allah tidak mengizinkannya, maka daun itu tidak akan jatuh. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang yang beriman kepada Allah. Secara konstitusi pun demikian Gus ya. Kalau sudah ditentukan oleh KPU, ditentukan oleh Panwas segala macam, secara konstitusional itu menang. Itu pun oke menurut konstitusi kita gitu kan. Tapi pun kalau ada di antara mereka yang tidak move on, yang belum puas, mau menggunakan hak angket juga silakan. Yang nuduh curang dengan bukti juga silakan. Nanti akan dibuktikan di persidangan siapa sebetulnya yang benar menurut konstitusi kita. Seperti itu gimana Gus? Iya betul. Jadi saran saya untuk mereka-mereka yang belum nggak mau nerima, ya dari sekarang elus-elus jagoannya. Ya cari jagoan yang mantap ya untuk
untuk diusung 5 tahun yang ke depan. Oh iya, cocok. Ya. Nanti barangkali junjungan dia di 5 tahun yang ke depan tetap kalah. Silakan gitu kan. Tetap kalah aja, gitu. Oke, closing para pemirsa, ini sederhana sekali kami bincang-bincang sama Gus Mehmet ini, melepas rasa kangen aja karena sudah 5 tahun kita nggak ketemu dalam dunia YouTube maksudnya. Nih, ada kalimat apa terakhir Gus sebagai closing Gus? Iya. Pesan atau buat Pak Prabowo atau buat para pendukungnya atau orang-orang yang tidak setuju dengannya, barangkali ada kalimat Gus di situ. Untuk para pendukung dan simpatisan Pak Prabowo, saya mengucapkan selamat, tapi saya juga perlu mengingatkan jangan terlalu euforia di dalam kemenangan ini. Tetap kita harus tawadu, benar, ya kan, harus menjaga tata krama sopan santun, ya, jangan mentang-mentang menang terus nanti arogan dan lain sebagainya. Nah, untuk mereka-mereka yang masih belum bisa menerima kemenangan Pak Prabowo, ya saya ucapkan selamat jadi oposisi. Untuk 5 tahun sampai 5 tahun ke depan, dan saya doakan mudah-mudahan 5 tahun yang ke depan Anda semua punya presiden sesuai keinginan sampean. Nah, silakan dicalonkan lagi. Silahkan. Dan pasti kalah insya Allah. Selama misinya masih mengusung intoleransi, masih mengusung politisasi agama, masih politik identitas, saya yakin tidak akan menang di Republik Indonesia ini. Masya Allah. Terima kasih Gus Mehmet, semoga Allah sehatkan. Amin. Allah panjang umur. Amin. Tambah rezeki. Amin. Dan tambah istri. Amin. Para pemirsa sekalian, ingat, Prabowo dan Gibran ini adalah untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke. Ingat, Indonesia itu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI bukan negara Katolik Republik Indonesia, bukan negara Khilafah Republik Indonesia, bukan negara Kapitalis Republik Indonesia, tapi NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apapun agamamu, dari manapun engkau datang, bagaimana sukumu, kalau hidup di Indonesia, maka kita punya payung yang akan menjatuhkan kita semua adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, istilahnya PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian podcast kami atau bincang-bincang kami pada hari ini. Semoga berkenan, atau barangkali ingin pesan apa, silakan ditulis atau di komen. Kami mau ngobrol apa, nanti kami akan melanjutkan obrolan ini. Semoga Anda terhibur dan Anda terbuka pikirannya walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit kan terbuka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.